Pertanian adalah investasi terbaik untuk masa depan yang berkelanjutan. Perkenalkan, saya Esti Barsua, mewakili tim saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Pengelompokan Toko Pupuk Termurah E-commerce Shopee dengan Metode Klasterisasi. Saat ini, teknologi berkembang pesat dan berhasil mengubah gaya hidup masyarakat, termasuk dalam hal belanja yang kini beralih ke belanja online. Shopee telah mendominasi belanja online dengan 2,35 miliar kunjungan, terutama dari generasi Z dan milenial. Di samping itu, pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, menyediakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini sejalan dengan Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020 sampai 2024, sehingga dibutuhkan komponen pendukung pertanian, yaitu pupuk yang berperan penting dalam meningkatkan 20-40% produktivitas tanaman. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan SDM Pertanian menuju Lumbung Pangan Dunia 2045, petani milenial adalah petani yang adaptif terhadap teknologi digital. Menurut BPS, sebanyak 6,18 juta itu adalah petani milenial, di mana 2,6 juta dari mereka telah menggunakan teknologi digital dalam aktivitas pertanian mereka. Indonesia juga memperoleh peringkat 6 besar dunia tahun 2023 dalam hal konsumsi pupuk mencapai 5,5 juta ton dan produksi pupuk sebesar 7,3 juta ton. Penting untuk mengidentifikasi toko pupuk yang menawarkan produk berkualitas dengan harga terjangkau setelah kita menggali latar belakang tadi. Berikutnya, tujuan penelitian kami adalah untuk mengidentifikasi metode klasterisasi yang paling sesuai untuk mengelompokkan toko pupuk di Shopee berdasarkan 4 karakteristik, yaitu rating, jumlah pengikut, kinerja chat, dan waktu bergabung. Belum ada yang mengelompokkan produk pupuk dengan scraping data Shopee terkini menjadi research gap kami. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa dataset karakteristik pada 263 toko pupuk. Data yang digunakan bersumber dari e-commerce Shopee yang kami scraping pada tanggal 27 April 2024. Untuk tahapan penelitian terdiri dari scraping data dari Shopee, pre-processing data, menentukan jumlah klaster, clustering, evaluasi klaster terbaik, dan interpretasi. Untuk hasil dari pembahasan yang pertama, kami melakukan standarisasi data terhadap 4 variabel yang kami miliki karena terdapat perbedaan satuan. Berikutnya, kami juga memeriksa asumsi, di mana di sini tidak terdapat indikasi adanya hubungan antara dua variabel yang disajikan dalam bentuk korelasi persen yang berada di sebelah kiri layar. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tidak diperlukan penghilangan variabel sehingga 4 variabel tadi digunakan dalam analisis lebih lanjut. Berikutnya kami juga menghitung statistik Hopkins yang diperoleh sebesar 0,934 yang berarti terdapat kemampuan klaster yang signifikan. Data ini cenderung terklaster. Kemudian kami juga menghitung jumlah klaster optimum menggunakan metode elbow dan metode siluet. Dari kedua metode ini diperoleh klasterisasi dengan klaster sebanyak 4 merupakan jumlah klaster optimum. Berikutnya kami sudah melakukan analisis klaster menggunakan metode Cummins dan Kamedoid. Terdapat perbedaan penyebaran unit analisis antara dua metode ini, yaitu di Cummins diperoleh klaster 1 dengan unit terendah sebanyak 44 unit. Kemudian unit tertinggi berada pada klaster ketiga sebanyak 97 unit. Sedangkan pada metode Kamedoid diperoleh unit terendah pada klaster pertama sebanyak 45 unit, sedangkan tertinggi berada pada klaster keempat sebanyak 86 unit. Dalam penelitian ini, kita menggunakan ukuran yang digunakan untuk evaluasi antara lain siluet koefisien dan indeks entropi, kemudian CH index dan separation index yang disajikan pada tabel 2, ukuran evaluasi Cummins dan Kamedoid. Metode Cummins ini menunjukkan performa yang lebih baik daripada Kamedoid karena memenuhi semua kriteria dalam ukuran evaluasi yang digunakan. Berikutnya analisis hasil klaster dari Cummins, yaitu yang pertama, klaster yang paling memenuhi kriteria itu adalah klaster ketiga. Klaster ini memiliki jumlah pengikut terbanyak, performa chat terbaik, dan rating yang sangat tinggi meskipun bukan yang tertinggi. Ini menunjukkan toko-toko dalam klaster ketiga tidak hanya populer, tapi juga sangat responsif dan mendapatkan penilaian tinggi dari pelanggan. Sebaliknya, klaster yang paling tidak direkomendasikan ialah klaster kedua, meskipun klaster kedua ini memiliki rating tertinggi, tetapi klaster ini mempunyai performa chat terendah dan jumlah pengikut yang paling sedikit. Performa chat yang rendah bisa menjadi indikator bahwa toko-toko dalam klaster ini kurang responsif terhadap pertanyaan atau masalah pelanggan yang bisa menyebabkan ketidakpuasan. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa metode Cummins dengan 4 klaster terbukti terbaik untuk mengelompokkan 263 toko pupuk termurah di Shopee. Dengan klaster ketiga lebih direkomendasikan, sebaliknya klaster kedua kurang direkomendasikan. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel terkait pupuk untuk analisis lebih mendalam dan menerapkan metode klasterisasi lainnya untuk meningkatkan hasil evaluasi. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih atas perhatiannya.